Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dina Yulianti, Irwan, Muhammad Iza Firdaus, Putri Aulia Dewi, Siti Fatimah, Siti Nikmatul Aziza, Yulia Mahrita, dan Zarina Latifah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fisiologi plasma darah dan mekanisme pembentukan urin. Filtrasi plasma darah adalah tahap awal dalam pembentukan urin, yang terjadi pada ginjal di bagian glomerulus dengan dilakukannya dua proses reabsorpsi selektif oleh tubulus contractus proximal dan ekskresi oleh tubulus contractus distal. Faktor yang mempengaruhi filtrasi yaitu tekanan darah, yaitu bila terjadi peningkatan dan penurunan tekanan darah, GFR dipertahankan tetap oleh autoregulasi. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang diekskresikan oleh ginjal kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem perkemihan atau urinaria. Urin mengandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, sehingga harus dikeluarkan karena bisa meracuni tubuh. Di tubuh kita, banyak pembersihan yang terjadi setelah metabolisme ditangani oleh hati, yang memerankan peran luar biasa dalam mengarahkan sel-sel mati dan sisa bahan kimia ke sistem pencernaan dan saluran kemih. Tetapi, hati tidak dapat benar-benar mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Sebagian besar limbah kimia kita masih perlu disortir dan dibuang. Jadi, satu sistem masuk ke tempat pembersihan dan itu adalah sistem kemih. Sistem ini dan khususnya ginjal melakukan segala macam hal homeostatis yang penting seperti mengatur volume air, konsentrasi garam ion, dan tingkat pH, dan mempengaruhi produksi sel darah merah dan tekanan darah. Asam amino itu unik karena memiliki nitrogen dalam gugus aminanya. Dan karena kita tidak dapat menyimpan asam amino tambahan diproses menjadi karbohidrat atau lemak yang dapat disimpan. Tetapi, gugus amino tidak digunakan dalam molekul penyimpanan tersebut, sehingga diubah menjadi NH3 atau amonia yang kebetulan bersifat racun. Jadi, hati mengubah amonia menjadi senyawa yang kurang beracun, urea yang disaring oleh ginjal kita ke dalam urin kita. Tugas utama sistem saluran kemih lainnya adalah mengatur keseimbangan garam dan air dalam darah, dan tugas ini diproses di seluruh sistem saluran yaitu sistem kemih. Baik, sekarang ginjal. Ginjal adalah sepasang organ berwarna merah tua, seukuran kepalan tangan, berbentuk kacang yang terletak di setiap sisi tulang belakang, di dinding posterior tubuh. Setiap ginjal memiliki 3 lapisan yang berbeda, mulai dengan korteks terluar. Di bawahnya terdapat medula, sekumpulan jaringan yang berbentuk kerucut yang mensekresikan urin ke dalam tubulus seperti kantong kecil. Dan terakhir, lapisan terdalam adalah pelvis ginjal, yaitu tabung berbentuk corong yang dikelilingi oleh otot polos yang menggunakan gerakan peristaltik untuk mengeluarkan urin dari ginjal ke dalam ureter dan ke dalam kandung kemih. Saat memasuki ginjal, arteri ginjal bercabang berkali-kali, berakhir dalam banyak kelompok kapiler kecil. Jadi, ginjal bukan hanya satu filter besar. Sebaliknya, masing-masing terdiri dari sekitar 1 juta unit penyaringan mikroskopis berkelok-kelok yang disebut nefron. Secara struktural dan fungsional, nefron adalah tempat bisnis pemrosesan darah yang sebenarnya, seperti membuat kencing, dimulai dalam 3 langkah. Yang pertama, filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga sekresi. Setiap nefron terdiri dari sel darah ginjal bulat yang berada di korteks diikuti oleh tubulus ginjal yang panjang, yang berkelok-kelok, yang melingkar di antara korteks dan medula. Bagian luar sel darah adalah fitur berbentuk cangkir yang disebut kapsul glomerulus karena di dalamnya ada jalinan kapiler yang disebut glomerulus, dan endotel dari kapiler ini sangat berpori. Jadi,
memungkinkan banyak cairan, produk limbah, ion, glukosa, dan asam amino mengalir dari darah ke dalam kapsul, tetapi menghalangi molekul yang lebih besar seperti sel darah dan protein, sehingga mereka tetap berada di dalam darah dan keluar melalui peritubular kapiler, juga dikenal sebagai vasa rekta. Semua barang yang keluar dari darah ke glomerulus disebut filtrat, yang kemudian dikirim ke tubulus ginjal sepanjang 3 cm yang berliku-liku. Dinding tubulus contortus proximal terbuat dari sel epitel kuboid dengan mitokondria besar yang membuat ATP untuk menggerakkan pompa yang menarik banyak ion natrium dari filtrat menggunakan transport aktif. Sel-sel ini juga tercakup dalam mikrofili yang meningkatkan luas permukaannya dan membantu menyerap kembali banyak hal baik dari filtrat dan kembali ke dalam darah. Filtrat yang tersisa mengalir dari tubulus contortus proximal ke lengkung Henle yang dimulai di korteks kemudian turun ke medula sebelum kembali ke korteks. Saat keluar dari lengkung Henle ke tubulus contortus distal dan ke duktus pengumpul, filtrat yang tersisa sekarang resmi menjadi urin. Tapi, ada satu komponen lagi yang harus kita peras, paling banyak sebelum kita mengeluarkannya, yaitu urea. Meskipun kita menganggap urea sebagai produk limbah, hanya satu bagian dari protein shake yang harus dibuang. Namun, ginjal sebenarnya membutuhkannya. Pada langkah terakhir setelah filtrat meninggalkan tubulus contortus distal, ia memasuki saluran pengumpul yang mengalir ke dalam medula. Sementara garam secara pasif menarik lebih banyak air keluar dari saluran pengumpul. Beberapa urea secara pasif juga meninggalkan urin. Setelah urin meninggalkan ginjal, ia memasuki ureter, sepasang tabung ramping yang turun ke kandung kemih posterior. Seperti usus kecil, setiap ureter memiliki lapisan otot polos yang berkontraksi untuk menggerakkan urin menggunakan peristaltik. Kandung kemih adalah kantung berongga yang dapat dilipat yang menyimpan urin sementara. Seperti ginjal itu, retroperitoneal terletak di belakang tulang kemaluan dan di depan rektum. Dinding kantung kemih terdiri dari 3 lapisan, yaitu mukosa bagian dalam yang dikelilingi oleh lapisan otot tebal yang disebut detrusor yang dibungkus dengan membran luar pelindung yang berserat. Lapisan mukosa bagian dalam terdiri dari epitel transisional yang memungkinkan kandung kemih mengembang sehingga dapat menampung lebih banyak urin. Ketika kosong, ia runtuh menjadi bentuk segitiga, melipat dirinya sendiri seperti balon kempes. Kemudian, saat urin menumpuk, kandung kemih menipis dan mengembang menjadi bentuk buah pir, dan semua lipatan itu menghilang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pembentukan urin terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Proses penyaringan darah dimulai dari ginjal, yaitu darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun bagi tubuh. Kemudian, pada tahap reabsorpsi, zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah yang terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Urin yang dibuat diproses kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, di proses terakhir, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.